Ini silahkan nilai ya teman-teman. Ada dalam suatu catatan kitab mereka yang menyebutkan seseorang itu meninggal dunia. Habib itu meninggal dunia. Kemudian Habib itu tidak memiliki anak ya. Kebetulan belum memiliki anak. Nah, sudah meninggal 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini si istri Habib ini selalu ziarah kubur. Nah, karena almarhum ini merasa kasihan sama istrinya yang kebetulan ditinggal belum memiliki anak gitu kan, kesepian. Habib yang sudah meninggal 3 tahun ini bangkit dari kubur, menghamili istrinya sampai punya anak 3. Bayangkan saja. Menurut saya ya, kalau badannya yang bangun itu nggak masuk akal. Hal yang masuk akal itu nggak perlu di apa namanya diedukasikan lah, nggak masuk akal kok gitu. Lah, ketika sudah dinarasikan terus diedukasikan, saya berpikir berarti mungkin saja ini ruhnya yang bangun atau apanya gitu kan. Nah, kalau ada seperti itu, nah, sekarang gini, saya tanya kepada salah Banda itu ya. Bentar, bentar Bang Anu, Bang Alvin, ketika dia sampean anggap itu bangun, ya bangun ruhnya, apakah manusia itu bisa untuk bertemu dengan ruh secara jasad? Nggak bisa. Ya udah. Bukan saya menyikapi tentang Siti Maryam tadi yang dikatakan bahwa Allah itu ketika berkehendak. Itu cerita di dalam Al-Quran. Kalau sudah di dalam Al-Quran itu adalah dalilul qat'i, bahwa Allah menunjukkan kebesaran yang tercatat dalam Al-Quran dan tidak akan terjadi selain itu. Paham? Paham. Berarti tidak akan terjadi lagi itu ya? Tidak akan terjadi. Iya. Artinya kan gini, nggak usah bahas ke sana, arah ke sana ya. Artinya kan gini, di sini ini yang dimaksudkan ya taroddadu aliyah min dorihi hatta balaha. Yang menjadi fokus ini min dorihi, ya kan? Kok tidak lari ke sana, lawong yang lari itu lari ke sana, gimana sih? Artinya kan ke sana ya kan? Di sini ada kata-kata hatta balaha, menghamili, ya kan? Artinya yang menghamili ini berarti di sini loh konteksnya yang perlu sampean pahami. Cara berpikir L itu berusaha setiap apapun yang terjadi di periwayatan mau disamakan dengan Al-Quran. Ini lebih berbahaya loh, Kiai Luko. Bahaya itu loh. Betul Yai. Makanya ada yang namanya wahyu, ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah, kan gitu Yai. Kalau sesuatu yang sudah tertulis di Al-Quran, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang ada apa? Mengimani. Betul. Tidak perlu menggunakan akal. Tapi kalau di luar Al-Quran, kita butuh akal. Ini bahaya ini. Pemahaman L itu bahaya ini. Sangat berbahaya, hati-hati loh. Ya, masalahnya apa? Karena dia itu mengambil kekuasaan Allah itu, dan yang dia ambil adalah cerita yang ada dalam Al-Quran. Padahal apa yang dalam Al-Quran itu nggak mungkin terjadi. Contoh yang Anda sebutkan tadi, Siti Maryam bisa hamil tanpa seorang bapak. Nabi Adam lalu diciptakan tanpa seorang bapak dan seorang istri. Iya. Nggak bisa, itu nggak akan ini terjadi. Gitu loh. Jadi konteks daripada Siti Maryam, ya kan? Gitu loh. Ya kan? Itu berbeda. Dia itu bukan ada yang menghamili. Paham ya? Betul. Saya nggak mengatakan ada yang di sini bentuknya. Nah, dia itu kan langsung hamil, tidak ada yang menghamili. Iya. Ya kan? Di sini ndak teksnya. Min dori hatta balaha. Artinya apa? Hingga dia itu si mayit menghamili, membuahi. Berarti ya apa? Hamil sendiri apa ada yang membuahi? Nggak masuk akal gitu. Nah,
kan cukup. Kita itu bacanya itu dari ibaratnya aja, jangan disamakan dengan redaksi yang lain. Antara hamil sendiri dengan ada yang menghamili itu beda. Iya. Paham ya? Paham. Nah, di situ letaknya. Nah, konteksnya beda. Kalau karomah memang sesuatu yang bentuknya mukjizat yang terjadi pada Nabi, itu boleh juga terjadi kepada para wali, ya kan? Boleh itu terjadi. Nah, tapi di situ ada memang di matan Zubat itu ada, ya kan? Wal auliya zaru karomatin rutab wa man tahu liwalidin min ghairi ab. Ya kan? Di situ jelas bahwasannya tidak ada batasan untuk karomah, ya, seperti halnya ya lahirnya anak tanpa ada bapak. Nah, ini di sini itu bukan berarti dihamili. Sama. Berarti Tapi itu nggak ada yang menghamili. Berarti itu masih bisa terjadi berarti ya? Bisa kalau di situ, kalau konteksnya di matan Zubat. Tapi itu bentuknya tidak ada yang menghamili. Iya. Paham nggak? Paham. Berbeda konteksnya di sini, ini kan beda. Ini ada yang menghamili. Yang menghamili orang mati. Bisa nggak bangun dari kubur kemudian membuahi? Ya nggak bisa. Nah, ini kan sudah berbeda. Iya. Tapi buka itu Nadoman Matan Zubat itu. Ada itu. Dan tidak ujung-ujung karomah itu menjadi bentuk karomah kalau dia itu tidak mutawatir. Seperti halnya yang mutawatir, ya, Sohibul Kahfi, Siti Maryam. Ini silakan nilai ya teman-teman. Ada dalam suatu catatan kitab mereka yang menyebutkan seseorang itu meninggal dunia, Habib itu meninggal dunia. Kemudian Habib itu tidak memiliki anak ya, kebetulan belum memiliki anak. Nah, sudah meninggal 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini si istri Habib ini selalu ziarah kubur. Nah, karena almarhum ini merasa kasihan sama istrinya yang kebetulan ditinggal belum memiliki anak gitu kan, kesepian. Habib yang sudah meninggal 3 tahun ini bangkit dari kubur, menghamili istrinya sampai punya anak 3. Bayangkan saja. Kok itu kan nggak masuk akal gitu loh. Itu jelas-jelas kurofat, jelas-jelas gedabrus gitu kan. Yang tujuannya apa? Supaya wah, orang itu supaya Habib ini hebat, Habib ini luar biasa. Apalagi dengan cerita-cerita lain. Kita hidup di dunia ya, kayak saya tidak pernah tahu saya ini akan dilahirkan ke dunia ini akan seperti gini, mulai dari kelahirannya, kehidupannya dan sebagainya. Karena saya tidak pernah pesan. Saya itu diciptakan gitu loh. Nah, mereka itu bisa COD, hidup dunia aja bisa pesen. Dari mana dasarnya? Ada anak ya yang bisa menolong calon ibunya. Jadi gini, dalam satu kitab Ba'alawi itu dikisahkan ada seorang Habibah katanya, Hubabah ya. Ada seorang Hubabah yang masih perawan. Suatu ketika dia berjalan di tempat yang sepi. Kemudian ada orang yang mau mengganggu. Nah, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki muncul, anak laki-laki. Menolong Habibah itu. Nah, singkat cerita selamatlah itu Habibah ya. Ini cerita dalam kitab mereka ya. Nah, kemudian singkat cerita si Habibah itu punya suami dan punya 2 orang anak laki-laki ya. Dan sudah dewasa, diceritakanlah kisah dia waktu muda ke kedua anaknya itu ya. Lantas kedua anak itu sambil senyum-senyum gitu loh mendengar cerita dari ibunya. Kemudian ibunya si Habibah itu nanya gitu kan, kenapa kalian ini senyum-senyum? Nah, kemudian kedua anaknya berbicara gitu. Wah, ibuku, apa ya, sebetulnya ibu menceritakan cerita tersebut kami sudah tahu. Dari mana kamu itu tahu dasar? Karena yang menolong ibu dulu itu adalah kami katanya.
Bayangkan saja ada 2 orang anak calon yang jangankan sudah dilahirkan, dikandung aja belum. Itu. Yang bisa menolong calon ibunya. Kan itu gedebrus. Berarti hidup mereka itu bisa COD kalau begitu kan gitu. Nah, di sini yang awas hati-hati lah teman-teman ya. Selain klaim-klaim tentang tadi yang saya sebutkan, mereka juga ternyata dalam kitab-kitabnya itu banyak yang menyesatkan. Ya. Apalagi itu kan banyak di video, silakan di tracking di videonya. Barang siapa yang berdoa di kuburannya Habib Al-Haddad, maka 70 hajatnya akan dikabulkan. Bayangkan, semudah membalikan telapak tangan, kuburan itu bisa mengabulkan permintaan, teman-teman. Barang siapa yang berdoa di kuburannya Habib Al-Haddad, maka 70 hajatnya akan dikabulkan. Nah, itu kan syirik itu. Menduakan Tuhan itu. Ya Allah. Kemudian barang siapa yang menghafal anak-anaknya Habib Al-Haddad, maka dakhalal jannah, akan masuk surga. Dengan hanya menghafal anaknya Habib Al-Haddad. Semudah itu masuk surga. Ya Allah. Kita menghafal anak-anaknya Nabi Muhammad saja, ya. Nggak ada di situ hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang menghafalkan anak-anaknya Nabi Muhammad yang 7 itu akan masuk surga, itu nggak ada hadisnya itu. Ini ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang menghafal anak-anaknya Habib Al-Haddad, maka dakhalal jannah, akan masuk surga. Udah, nggak perlu ibadah, nggak perlu sholat, tinggal hafalin 5. Cuman 5 dong. Mungkin 5 menit aja hafal itu. Akan masuk surga. Terus barang siapa dalam kondisi meninggalnya di perutnya atau di tenggorokannya katanya. Itu ada hadisnya. Hadis versi Balawi ya. Yang meminum kopi gitu kan, yang masih terdapat di kerongkongannya ataupun di tenggorokannya ataupun di perutnya itu kopi gitu kan, maka itu juga akan masuk surga. Itu hadis apaan gitu saya kan. Dan hadisnya juga ya, hadis yang sahih saja itu cuman kurang lebih 4.000 ya. Ini sampai 7 juta mereka ini hadisnya, teman-teman. Habib itu ada yang hafal 7 juta hadis katanya. Hadis apa aja itu 7 juta. Ini suatu hal-hal yang kebodohan yang mereka perlihatkan kan gitu. Jadi kenapa saya suka berbicara demikian? Saya ini tujuannya untuk menyadarkan. Yuk mari kita berpikir. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berpikir, membedakan mana yang salah, mana yang benar. Begitu, mana yang namanya karomah, mana yang namanya khurafat, gitu kan? Ya kalau bagi Kibin mungkin kalau tidak mau sadar dan tidak mau berpikir ya sudah, silakan aja. Jadi Maman Kacang itu loh. Tahu nggak cerita Maman Kacang, teman-teman? Ada satu ketika ada tukang kacang namanya Maman ya. Si Maman ini katanya setiap hari jualan dia selalu ngasih kacang. Ke siapa? Ke Habib ya. Nah suatu ketika si Habib itu mendengar informasi, ada yang ngasih tahu, Beb, itu si Maman meninggal, innalillahi, itu si Maman orang baik, jangan dulu dimakamkan, gitu kan, tunggu dulu saya. Lantas Habib itu nulis sesuatu di kertas ya, ditulis di kertas. Nah kemudian datang takjiah ke si Maman Kacang ini. Kemudian di bawah ini, di bawah kepalanya si Maman ya, Maman Kacang yang sudah dibungkus kain kapan itu, ditaruhlah surat ini. Sambil dia membisikkan sesuatu, Man, lu ini orang baik. Ntar lu kalau dikubur, kalau lu ditanya oleh malaikat, lu nggak usah jawab. Sampaikan aja ini surat dari saya. Insya Allah tidak akan mendapatkan siksa kubur. Nggak perlu menjawab, sampaikan aja surat cinta dari saya. Itu kan gedebrus. emang malaikat itu dikasih surat akan ngerti kan, paham. Terus gimana ngasih suratnya kan gitu. Itu. Tapi kalau Kibin itu percaya, teman-teman. Kalau Kibin itu yakin percaya. Karena apa? Karena otaknya nggak dipakai gitu loh. Udah percaya aja, punya karomah. Aduh, ya Allah. Ada orang Habib yang meninggal yang bisa menghamili, punya anak 3 ya. Ada yang bisa menurunkan rantai emas, ada yang anak belum dilahirkan bisa menolong calon ibunya.
Pokoknya macam-macam, teman-teman. Macam-macam apapun cerita. Mulai dari cerita Sun Gokong, cerita apa, mereka itu ada. Ya. Makanya ini aliran apa, kata saya kan gitu. Ini sebetulnya ini Habibie ini orang Islam atau bukan sih, kan gitu. Bayangkan Nabi Muhammad belajar nahwu sorf. Ini ya teman-teman, Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala ketika bicara Allah ya, kita itu tidak bisa menyamakan Allah dengan apapun. Kita itu tidak boleh menyetarakan Allah dengan makhluk ataupun dengan apapun. Sepintar, sehebat, secerdas apapun otak manusia tidak akan bisa menjangkau yang namanya kebesaran Allah atau tentang Allah, ya. Nah, mereka itu bisa menyamakan Allah dengan manusia. Ada ada cerita di apa namanya? Di kitab mereka juga. Tertulis di kitab mereka bahwa ketika Allah mau menemui seorang Habib, dia merubah dirinya menjadi Habib katanya. Kan goblok itu. Allah turun, ya. Mau menemui seorang Habib, menyerupai Habib. Kan gila itu. Orang-orang tolol itu yang percaya itu. Allah menyerupai Habib, menemui Habib. Dari mana dasar goblok? Kan gitu. Aduh, itu keterlaluan itu, ya Allah. Allah kok disamakan dengan makhluk dan lain sebagainya. Nah, ada lagi. Allah ketika mau menurunkan bala, gitu kan, itu meminta izin sama Habib. Berarti ke posisi Habib ini di atas Allah dia. Allah itu meminta izin mau menurunkan bala sama Habib gitu loh. Dasarnya dari mana ini, bos? Sama malaikat aja Allah tidak meminta izin, sama karena tidak ada yang bisa menyetarai Allah gitu loh. Tuhan yang Maha Kuasa. Dia itu mempunyai hak dan kekuasaan yang memang tidak ada batas. Apapun tidak ada yang mustahil di mata Allah. Innama amruhu iza arada sayyi'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak apapun terjadi. Lawang ini Allah mau menurunkan bala. Minta izin sama Habib. Kan gila itu. Tapi bagi Kibin itu karomah katanya. Aduh, Kibin. Makanya saya sering berbicara, sering live seperti ini. Siapa tahulah sadar. Yuk mari kita berpikir sehat. Yuk mari kita berpikir menggunakan akal, ya. Hari ini itu udah zaman milenium, ya. Hari ini tahun 2026, abad ke-21, sudah zaman canggih. Nggak usah lagi lah ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak usah lagi mengaku-ngaku orang hebat, orang paling berguna, berbakti. Enggak, lu aku juga kalau memang lu punya kelebihan, lu punya kemampuan, juga masyarakat tahu gitu loh. Daripada lu mengklaim tapi tidak bisa membuktikan, akhirnya apa? Malu gitu loh. Apalagi kalau sekarang dengan adanya diskursus atau polemik nasab ini kan sudah masyarakat ini poinnya kan sudah tersampaikan. Masyarakat tua sudah tahu siapakah Balawi. Mereka berasal dari mana, datangnya kapan, bagaimana eksistensinya di Nusantara dari dulu sampai hari ini. Kan masyarakat udah bisa men-tracking, bisa cari tahu. Sekarang itu zaman canggih kan gitu. Masih aja ngotot, ngaku-ngaku, mengklaim dan sebagainya, menganggap masyarakat itu bodoh. Padahal sejatinya yang bodoh itu siapa kan gitu. Nah, ini kalau berbicara tadi, ya, atau mantan. Nggak usah lah kalian bangga. Sekarang kan udah rungkat gitu loh. Masyarakat udah tahu siapa kalian. Orang ada mantan presiden, ada mantan wali kota, mantan gubernur mungkin, atau mantan TNI dan Polri ya. Itu Pak, patut dibanggakan itu. Lah kalau mantan cucu Nabi, siapa yang meng-SK-kan? Mantan cucu Nabi, nah kan malu. Atau purnawirawan cucu Nabi, oh kan malu itu. Kalau purnawirawan TNI ya terhormat gitu kan. Tapi purnawirawan cucu Nabi, waduh, malunya nggak ketulungan teman-teman ya. Nah ini kembali ke persoalan ya, pernyataan ataupun narasi yang pernah dikatakan terakhir kemarin Pak Prabowo. Mungkin saking gedeknya sama kelompok ini ya. Ya memang di situ tidak jelas apakah kelompok dimaksud oleh Pak Prabowo ini adalah Balawi atau bukan ya. Tapi ujungnya itu loh, silahkan kalau kalian ini mau kabur, silahkan kabur ke Yaman lah. Kok nyebut Yaman kan gitu. Nggak nyebut kabur ke Malaysia atau kabur kemana. Jangan-jangan ini yang dimaksud kelompok ini kelompok Yaman gitu loh. Imigran Yaman. Kan ke sana. Ini karena apa? Karena saking gedeknya.
pemerintah kita itu juga tidak bodoh, ya. Hari ini udah tidak laku lagi lah jualan-jualan nasab itu kan gitu. Masyarakat udah tahu semua kok. Gitu kan, siapa kalian. Kalau kita berbicara sains ya, saintifik tadi itu jangankan sebagai tersambung kepada nasabnya ke Rasulullah, sebagai bangsa Arab aja bukan. Haplogrup G itu tidak akan berubah jadi J, bos. Bangsa Arab ini ya memiliki haplogrup J, bukan G. Lebih daripada 200 orang yang sudah dilakukan tes DNA, tes haplo. Itu menunjukkan kalian itu jangankan sebagai cucu Nabi, bangsa Arab aja bukan. Ini bantah secara sains, jangan dihujah dengan haram. Karena tes DNA itu tidak haram. Haramnya dari mana? Dulu ketika zaman COVID-19 ya, dan zaman COVID dulu, itu ada satu vaksin yang disuntikan ke tubuh manusia. Itu vaksin ya. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa itu haram. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya kan kesimpulan hasil istimewa MUI ya, istimewa ulama mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu adalah halal. Karena waktu itu berpendapat sebagian ulama yang mengharamkan itu karena ada sesuatu benda atau suatu cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Mungkin di situ dasarnya mengharamkan gitu loh. Nah, sekarang kalau tes DNA, haramnya dari mana? Lawang untuk menguji tes haplo itu sekarang udah canggih, bos. Ya, bisa melalui air liur, bisa melalui rambut, bisa melalui kuku, bisa melalui apa saja. Haramnya dari mana? Apalagi untuk membuat terang sesuatu hal. Gitu loh. Ingat, ketika Anda menisbatkan diri Anda kepada seseorang sebagai zuriahnya, sebagai keturunannya, tapi ternyata nasabnya tidak tersambung, ya, itu haram hukumnya dan neraka itu ancamannya. Ini saya ngomong bagi Balawi ya. Apa kalian tidak takut? Ya, sealim, sehebat apapun, sebesar apapun amal kebaikan kalian, kalau kalian ngotot masih mengaku cucu Nabi sementara kalian tidak memiliki bukti, atau ternyata pengakuan kalian itu gitu kan salah, maka itu ancamannya neraka, bos. Itu kalian merasa hebat sekarang sholat, kalian merasa wah udah sohe lah, amal kalian merasa banyak dan sebagainya gitu kan. Seandainya selagi kalian masih mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian padahal jelas-jelas kalian itu bukan cucu Nabi, itu ancamannya neraka, bos. Kekal, ingat, di neraka itu kekal nanti. Itu loh. Ya, saya tidak menjustis kalian akan masuk neraka, tidak. Semua orang, semua manusia memiliki hak yang sama, ya. Karena apa? Surga itu bukan karena amalmu, bukan karena akhlakmu, bukan karena ibadahmu, apa? Ridhonya Allah. Ketika Allah meridhoi, siapapun bisa masuk surga kok. Gitu. Mau sholat kalian itu tidak terhenti, amal kalian, amal ibadah kalian juga banyak, kalau Allah tidak meridhoi, tetap aja masuk neraka. Apalagi yang sudah diancam gitu loh. Barang siapa yang menisbatkan dirinya tersambung nasabnya ke seseorang sementara nasabnya tidak tersambung, itu ancamannya neraka, menjadi penghuni neraka. Minimal takutlah. Kan gitu. Jangan suka ngaku-ngaku terus, berpikir kita itu akan mati, suatu saat kita akan dikubur, akan dipertanggungjawabkan semua amal kebaikan kita, kelakuan kita, termasuk pengakuan diri kalian sebagai cucu Nabi. Waduh, kalau kalian, saya kenapa suka mengkoreksi masalah nasab ini ya? Kalau kalian mencantolkan mengaku nasab kalian keturunan dari Raja Anu, misalkan dari Raja Abrahah lah sekalian, mau dari siapa, terserah saya. Tapi kalian ketika mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, karena ingat Nabi Muhammad itu milik umat Islam, termasuk saya orang Muslim, wajar dong. Ketika kalian mengklaim diri kalian nasabnya tersambung ke Rasulullah seolah-olah keturunan biologis daripada Rasulullah, saya mempertanyakan bukti. Karena apa? Bentuk kecintaan saya terhadap Nabi Muhammad. Sementara Allah memberikan garansi akan menjaga kesucian nasab Rasulullah. Itu dulu itu ada, barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dan tidak terbukti, itu dipukul. Bila perlu dipenjarakan, bila perlu dihinakan. Ya. Begitu.
Jadi jangan dianggap saya ini ketika mempertanyakan nasab kalian itu dianggap membenci kalian. Tidak, sejatinya saya juga apa intinya merasa sayang gitu loh sama kalian. Ingat, ancamannya itu neraka loh. Yo, sadar. Urusan surga dan neraka itu memang kehendak Allah ya, atas perintah Allah, atas kemauan Allah. Tapi Allah sudah memberikan warning di situ. Ketika seseorang mengaku-ngaku sebagai keturunan si Anu dan dia ternyata tidak terbukti bukan keturunannya, itu. Maka ya ancamannya neraka gitu loh. Apa tidak takut? Ini siapa yang undang ke host? Udahlah, nggak usah perlu ngaku-ngaku cucu Nabi terus. Tinggal perbaiki kelakuan kalian, perbaiki akhlak kalian, pertinggi ilmu kalian. Sudah. Terus kalau kalian merasa sebagai bangsa Indonesia, jadilah bangsa Indonesia yang sejati. Cintailah bangsa Indonesia, cintailah Indonesia. Gitu kan? Menyesuaikanlah gitu. Cara berpakaian, cara bergaul dan lain sebagainya. Jangan memisahkan diri terus seolah-olah kalau tidak pakai udang-udang, tidak pakai jubah kalian nggak pede gitu loh. Karena takut tidak disebut cucu Nabi. Itu. Kalau benar mau pakai baju apapun ya cucu Nabi ya cucu Nabi. Tapi mau pakai baju apapun, misalkan mau pakai gamis, mau pakai udang-udang, kalau bukan cucu Nabi ya bukan. Kan gitu. Dari awal sampai akhir ya, saya tujuan berbicara gini untuk apa? Untuk menyadarkan bagi kalian-kalian yang masih percaya terhadap Ba'alawi. Karena apa? Kalian itu diperbudak gitulah, dibodoh-bodohin, ditokok-tokoin. Mereka itu kalau mengklaim cucu Nabi itu coba untuk apa? Tujuannya. Ya, untuk pamer, untuk cari duit, atau untuk ibadah. Jelas-jelas itu untuk tujuannya apa? Untuk kebuduhnya, untuk kesenangan. Mengaku sebagai cucu Nabi itu. Kalau beribadah nggak, setiap orang juga memiliki hak. Ya, mau dia keturunan siapa, ketika ibadahnya misalkan ikhlas ridho lillahi ta'ala, menjauhi larangannya, mengikuti atas perintahnya, ya sudah selesai. Tujuan mengaku-ngaku keturunan Rasulullah itu hanya semata-mata satu, untuk pamer, untuk mendapatkan privilege, penghargaan. Kadang-kadang dipakai untuk dawir, tipu-tipu, jual karomah, jual syafaat. Itu. Air aqua yang harganya 3.000 bisa jadi 50.000 karena apa? Sudah diludahi. Ya. Siwak, katanya siwak ini yang sudah dipakai bersihin jigong, dijual di lelang untuk mendapatkan karomah. Bukan karomah itu, yang didapatkan penyakit. Ini adalah rambut Nabi, sekali cium 50.000, padahal rambut genderuwo. Iya, ini ada keringat Nabi. Coba bayangkan, 1400 tahun yang lalu Nabi sudah meninggal, keringatnya Ba'alawi masih pegang, masih simpen satu kelenting keringat Ba'alawi, keringat Nabi. Astagfirullahaladzim. Sampai dipamerkan coba di Bogor kemarin. Ini darah Nabi, ini rambut Nabi, ini keringat Nabi. Jangan-jangan Nabi juga ada ini mereka. Ya Allah, sampai segitunya menghinakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai keringat Nabi, ya Allah, itu Ba'alawi masih pegang, dipamerin itu di Bogor. Dari mana tadinya keringat Nabi itu coba? Siapa yang mengesahkan, yang melegitimasi bahwa betul itu adalah keringat Nabi? Bahwa betul kami sekeluarga sudah meminum darah Rasulullah. Emang lu Dracula minum darah Rasulullah? Aduh, ya Allah. Ini, yuk mari kita sadar. Berarti kayak rambut, kayak kuku, kayak keringat, itu kan bagian daripada tubuh ya. Berarti itu fosil, bukan artefak ya teman-teman. Itu fosil. Masa Nabi kita itu memiliki fosil? Coba bayangkan. Itu kan menghinakan itu. Lagian ya, stresnya itu pemerintahnya kok ngasih izin kemarin itu di Bogor ketika pameran apa namanya itu?
pameran fosil-fosil atau artefak-artefak punya Nabi katanya. Kemarin belum lama ini, berapa bulan ke belakang itu. Dikasih izin lagi sama perintah Bogor itu. Kan gila itu. Harusnya kan sebelum dipamerin, bener nggak ini? Ini darah Nabi, ini rambut Nabi. Siapa yang melegitimasi? Siapa yang mengesahkan? Gitu. Ini keringat Nabi. Sampai keringat, gila nggak? Ada yang disebut ini keringat Nabi. Satu kelenting itu. Ada lagi itu ketika saya pertanyakan ya teman-teman. Itu benar nggak? Semua yang dipamerin itu kebenarannya? Atau bahwa legitimasinya bahwa itu adalah benar rambut Nabi, darah Nabi, ataupun keringat Nabi. Lu justru yang berpikir bodoh katanya. Itu kan anggap saja itu adalah karikatur katanya, ataupun miniatur gitu, atau apalah disebutnya itu. Ya, kalau kata saya ngapain juga harus dipamerin gitu loh. Kalau itu bohong, ngapain harus dipamerin? Kalau gitu saya nanti bikin pameran aja di sini sama. Gitu loh. Nah, ini darah Yuya. Kan gitu. Itu wisata religi itu namanya di Bogor kemarin. Masih tega itu ada satu kelenting dipamerin di situ keringat Nabi katanya 1400 tahun. Masih keringatnya masih punya satu kelenting itu. Dipamerin, kan gila itu menurut saya. Entah itu air liur atau apa ya. Disebutnya itu keringat Nabi. Kok tega? Bahkan sampai dipamerkan wisata religi. Semuanya dikemas dengan bahasa agamis gitu loh, religi gitu. Kayak kemarin investasi syariah. Ya, Kibin kan percaya. Wah, ini pengelolanya Kabib, cucu Nabi, gitu kan. Investasi syariah.